Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Fadimah ikut dengan Lukman memiliki sofa. Alhamdulillah malam ini kita kembali reuni nyawa-nyawa yang telah diserahkan dan diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Kita begini sekarang untuk begini nanti. Karena tidak akan begini nanti kalau tidak begini sekarang. Ini semua untuk nanti. Kita mujalasah bermainnya dengan seluruh ahlus silsilah 1 sampai 38 sejak sekarang, agar selalu begini ma'iyah mujalasah dengan ahlus silsilah. Pemirsa Abah memberi nasihat dalam untuk siapa saja yang tengah menempuh perjalanan kehidupan. Nasihat yang beberapa waktu lalu di-share melalui sosial media terkait dengan petuah hidup. Karena sesungguhnya kalau kita benar-benar dalam sohbah kepada guru bangsa Abah, semuanya tersedia panduan tuntunan untuk kita semua menjalani kehidupan. Ya, beberapa diantaranya yang sempat dirangkum adalah perjalanan kita dalam mengamankan, masyarakat ajaran, amalan bercerita kesucian jiwa. Tidak sedikit di antara kita yang mengalami cercaan, hinaan dalam mengembangkan, dalam mengenalkan ajaran amalan para pecinta kesucian jiwa. Tidak semua menerima dengan ajaran ini. Bahkan beberapa di antaranya merendahkan, menghinakan ajaran ini. Dan pengarsa memberikan keyakinan untuk kita semua. Kalau ada hinaan, kalau tidak ada hinaan, tidak ada kemuliaan. Jadi kalau kita dihina, lalu kita memilih sabar, maka kita akan meraih kemuliaan. Jadi kalau jalan kemuliaan itu dengan cara sabar saat dihina. Makanya nasihat beliau adalah kalau tidak ada hinaan, maka tidak ada kemuliaan. Ya. Kita kalau ada yang menghina itu senyum saja, karena di situ selain memang itu merupakan ujian kesabaran, juga merupakan proses mutasi rekening amal buruk kita. Tidak ada mutasi rekening, memindahkan rekening amal buruk kita, catatan amal buruk kita, kecuali dengan sabar menerima hinaan. Seandainya pun memang ada sisi-sisi hina dalam diri kita, ya, ketika kita memilih untuk jalan sabar, maka semua keburukan catatan amal buruk kita berpindah kepada yang menghina. Dan ini berlaku siapa saja. Kalau kita juga menghina juga begitu. Ketika kita menghina, merendahkan orang lain, kita menjadi orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena segala keburukan dia yang kita hina berpindah kepada kita, segala amal kebaikan kita berpindah kepada dia. Jadi super bangkrut. Kalau dagang mah udah gulung tikar. Penghina itu, maka kita diajarkan oleh pengusaha jangan jadi penghina. Kita menjadi seorang pecinta, karena dengan pecinta kita
meraih kemuliaan. Ya. Tuh ya, jadi yang pertama, kalau tidak ada hinaan, maka tidak ada kemuliaan. Yang kedua, kalau tidak ada ujian, tidak akan ada peningkatan kedudukan. Kita dalam perjalanan hidup seringkali menemukan hal-hal yang diperjalankan melewati kenyataan hidup yang pahit, kenyataan hidup yang tidak enak. Betul tidak? Itu semua riadah bagi kita semua. Riadah untuk naik kelas. Dan ketika kita diperjalankan ke dalam persoalan-persoalan hidup yang pelik, yang terasa tidak enak, maka pilihan kita adalah istiqomahkan untuk zikir. Karena semuanya, segalanya darinya. Sehingga untuk mengetahui bagaimananya, kenapanya, tidak harus mengeluhkan. Untuk cari tahu solusi dari segala macam ujian kehidupan yang kita terima di rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam apa saja sektor kehidupannya, kita akan menemukan jawabannya dengan mengistiqomahkan amaliyah. Bahkan kita akan segera cepat menerima ketika ada satu batu ganjaran ujian sebesar apapun, kita langsung menyadari, hatur terima kasih ya Allah, ini adalah ujian agar aku naik kelas. Karena dalam hadis diskusi, dalam hadis dijelaskan bahwa ketika Allah memilih seorang hambanya menjadi kekasihnya, maka akan uji dia. Jadi begitu juga dalam konteks berthariqah, kalau kita dalam bersuluk ini, thariqah mengalami hambatan, persoalan, sandungan, itu tandanya Guru Agung Pangarsahabah akan mengangkat kita menjadi seorang di lingkaran terdekat. Jadi berada di lingkaran Guru Agung Pangarsahabah, seorang guru suci, guru mulia itu akan diperjalankan, tidak akan berkumpul dengan guru suci kalau tidak ada proses penyucian jiwa kita. Jadi semakin kita merapat ke circle terdekat Guru Agung Pangarsahabah, semakin kita diberikan satu riadah, latihan-latihan jiwa untuk menyucikan jiwa kita. Ya, jangan. Jadi mendekat, merapat kepada Sang Juru Selamat agar selalu dibersamakan selamanya, itu pasti ada satu tahapan-tahapan ujian sehingga kita layak berada di kedudukan di lingkar terdekat Pangarsahabah. Tapi itu jangan jadi ciut, ngapain itu males lah. Jangan, harus semangat. Kita harus bersemangat dan tersenyum saja. Hadapi dengan senyuman semua yang terus itu kata siapa itu? Rawahu Ahmad Dhani Dewa 19. Jadi hadapi senyumannya. Kalau ada batu sandungan ujian, tersenyum, hatur nuhun pangarsa. Hatur nuhun. Tandanya kita akan diangkat derajat kita. Jadi kalau tidak ada ujian, tidak akan ada kenaikan kelas. Ya seperti hanya inilah, kita lagi sekolah, zaman sekolah betul. Semakin tinggi tingkatan kelas di dalam pendidikan, pasti semakin susah. Betul tidak? Kemarin waktu manakib di Al-Mufaridun, ada seorang mantan ajudannya Prabowo, seorang anggota Kopassus, dicerita untuk meraih baret merah, betapa dia harus berenang melewati Selat Madura dan Selat Sunda. Jadi selama 4 bulan, bayangin, selama 4 bulan dia harus berenang setiap hari melewati Selat Madura itu kalau di jarak tempuhnya itu 45 menit, itu dalam kondisi renang cepat itu. Kalau melambat saja gerakan renangnya, itu terbawa arus bawah yang memang kencang gitu. Yang tadinya dari dari Madura
Surabaya gitu, itu bisa ke Kediri kan? Tiba-tiba udah di Kediri aja. Wah. Baik, untuk meraih baret merah 4 bulan setiap hari bolak-balik Selat Madura. Kita bisa melewati Selat Madura. Baru aja sekilo kita udah ke bawah arus sampai Australia. Baru setelah Selat Madura, Selat Sunda 17 jam. 17 jam berenang. Jadi setelah lulus itu 17 jam. Gua bayangin berenang katanya. Itu pas jam makan siang itu dilemparan pisang aja nih. Dengan pisang itu. Dan ketika dikasih pisang itu tidak ada waktu untuk mengupas dulu lalalala gitu ya. Langsung dengan ini, langsung dengan kulit-kulitnya. Capek, wah makan. Itu kalau nggak hilang fokus, hilang konsentrasi, ya bisa ke Samudra Hindia itu. Jadi untuk meraih seorang prajurit Kopassus saja seperti itu. Tentu saja sebelum tadi ya, belum 4 bulan melewati Selat Madura, Selat Sunda itu. Sebelumnya ada latihan dulu di kolam renang. Di kolam renang 4 jam terus berenang tuh. 4 jam bayangin ya. Pernah nggak kita berenang? Paling ya 1 jam aja udah pada ini bengkak. Ini menjadi tahap 1 4 jam dulu. 4 jam dulu berenang, setelah itu 8 jam, setelah itu 16 jam di kolam renang aja bolak-balik, nggak boleh menepi itu, terus aja gitu. Bahkan belajar tidur saat berenang. Kebayang nggak tuh tidur saat berenang? Masya Allah ya. Itu ya untuk meraih kedudukan khusus menjadi pasukan khusus TNI seperti itu. Kita pengen menjadi pasukan khusus Guru Agung Pengersahabah. Jangan dikira itu pasti akan ada ya, ujian-ujian yang membuat kita tahan banting. Kesusahan itu adalah menguatkan, ya, memudahkan itu melemahkan. Jadi kepada anak-anak kita juga kasih kesusahan-kesusahan agar kuat. Kalau tidak ada hujatan, tidak akan ada ketangguhan. Ya, kita dihujat itu ya. Ini kaitannya dengan Pengersa sering menggambarkan bagaimana ketika proses-proses awal dalam perjuangan menyebarkan Islam, ya, beliau terhadap penghujat nomor 1 siapa? Siapa penghujatnya nomor 1 antara lain? Abu Jahal, ya, ya. Pengersahabah menyampaikan kepada kita semua, khususnya kepada saya yang dengar langsung, Abah mah ke Abu Jahal juga butuh. Apa? Abah mah kepada Abu Jahal butuh. Apa maksudnya? Berdasarkan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Innallaha la yu'ayyidu hadzal bi hadzal rajul. Sesungguhnya Allah tidak menguatkan ajaran ini, maksudnya ajaran Islam, oleh lelaki ini. Menunjuk siapa? Kalau tidak ada Abu Jahal yang menggencet, memboikot Nabi, perjuangan Nabi, maka umat Islam saat itu tidak akan kuat. Ya, semakin digencet, semakin semua kayak paku ya, semakin dipaku kan kalau dihujat terus, kalau dihujamkan terus, makin kuat, makin dalam keyakinannya. Nah, Abu Jahal ada rohpor, ya, nomor 1 terdepan dalam mengganjal perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi yang keluar dari mulut Kanjeng Nabi Muhammad adalah apresiasi terhadap hadirnya para penghujat. Kita juga kalau ada yang menghalangi perjuangan dakwah kita, nah, kita perlu ada sparring partner, karena itu akan menguatkan kita, menambah kekuatan kita, menambah ketangguhan kita. Kalau tidak ada itu kita tidak akan tangguh. Kalau tidak punya lawan tanding, kita tidak akan tangguh. Ya. Yang keempat, kalau tidak ada fitnahan, tidak akan kena kesucian. Nah, kembali kepada sabda Pengersahabah mengatakan bahwa kalau dipitnah, nah kita semua mungkin sudah pernah mendengar ya, beberapa sebelum. Fitnah itu seperti orang ngirim parcel tapi salah alamat. Apa Bu? Pernah ngirim parcel, ngirim Gojek ada tuh.
Apa istilahnya? Paket. Kalau ibu ngirim paket terus paketnya itu alamatnya salah, apa yang terjadi? Alamat palsu. Pasti paketnya balik ke si pengirim. Begitu juga fitnah. Kalau kita difitnah, kalau kita merasa tidak benar salah, tidak benar apa yang difitnahkan itu, maka akan kembali kepada yang memfitnah itu, kehinaannya, fitnahannya itu. Makanya jangan sekali-sekali kita melakukan fitnah. Nah, fitnah lebih kejam dari Ibu Tiri. Al fitnah asadu minal qatli itu kan. Fitnah itu lebih kejam, pembunuhan karakter. Ya, karakter assassination. Itu fitnah itu. Dan kembali sama rumusnya. Ketika kita memfitnah, segala amal buruk kita berpindah ke dia yang kita fitnah, segala kebaikan segala keburukan yang kita fitnah pindah ke kita, segala amal baik kita pindah kepada orang yang memfitnah. Itu. Jadi yang disucikan adalah orang yang kena fitnah. Jadi kalau kita difitnah, hatur nuhun, hadapi dengan senyum, karena diambilin segala keburukan kita. Jalan kesucian jiwa. Jadi kita tersenyum dan sabar menghadapi fitnah, tandanya kita sedang disucikan. Alhamdulillah. Terakhir, kalau tidak ada kritikan, tidak akan ada perbaikan, betul? Nah, ini umum, tapi ya seringkali kita kan panas jelitnya mau ngadain kritikan, ya kesel, sebel kepada orang yang kritik di rumah. Nah, ini khusus bagi para suami, oleh pemirsa Abah ya. Bagi suami yang punya istrinya cerewet di acara rata. Itu adalah jalan menuju kewalian. Asal kita sabar gitu. Ya, rumusnya kalau itu nasihat kepada nasihat dari pengusaha kepada Abah bahwa laki-laki itu panjang langkah, istri kita panjang lidah. Jadi kalau istri ngomel ya sudah memang panjang lidahnya, kita panjang melangkah saja gitu. Ya, suami itu calon pemenang. Maka karena kita calon pemenang, kita mengalah saja. Mengalah itu bukan kalah. Itu kata pengertian Abah. Kalau istri yang ketiga, kalau istri masih ngomel, tandanya kita masih banyak kekurangan. Ini untuk para suami. Imun istri cerewet ngomel, tandanya kita masih banyak kekurangan. Tandanya kita masih banyak yang harus diperbaiki. Wah, ibu-ibu senang ya, merasa dibela. Jadi kita juga begitulah. Jadi kalau ada yang kritikan, kita positif aja deh. Kita berperilaku positif, terbuka sehingga kita bisa memperbaiki dengan kritikan. Itulah nasihat-nasihat bangsa Abah yang ya sebetulnya mah itu lagi tidak banyak orang, tapi ya ini mah semua kayaknya memerlukan nasihat ini, makanya ditulis, di-share kepada semua. Semoga itu jadi panduan buat kita, panduan bahwa teman ternyata semua itu adalah ada hikmahnya, ada rahasianya, ada sirnya, ada asrornya. Sehingga ketika kita menghadapi hinaan, hujatan, ujian berat kehidupan, kritikan, kita punya sikap jiwa yang benar menghadapinya. Karena sikap jiwa itu kaitannya dengan buah dikir. Kalau kita kurang saja dikirnya, pasti sikap kita terhadap semua yang tadi itu hinaan, hujatan, fitnahan itu kita pasti negatif. Ya. Kalau kita punya sikap jiwa yang positif, tandanya kita berbekas. Itu bekas dikir kita. Maka teruskan dikirnya, teruskan, tembuskan dari lisan ke hati, dari hati ke cinta, dari cinta ke mesra.
Ya, sehingga kalau sudah baca itu menembus rasa ning rasa. Dan kita tidak perlu waktu lama ketika kita menerima hinaan itu, tidak loading lama gitu. Tidak membalas hinaan tapi langsung cepat. Oh sudah. Ini adalah jalan kemuliaan aku. Ketika kita mendapatkan ujian berat kemudian tidak negatif, tapi cepat menyadari bahwa ini adalah aku sedang dinaikkan kelas. Ketika kita dihujat tadi, oh tandanya ini adalah semua untuk ketangguhan. Ketika kita terus-terusan mendapatkan kritikan, tandanya kita akan meraih satu kedudukan yang sempurna, memiliki sesuatu. Jadi sifatnya kita baik, berprasangka baik terhadap kenyataan-kenyataan yang tidak baik. Itulah kunci keberhasilan dalam menjalani hidup di dunia sampai tembus ke akhirat. Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Allah berkahi istiqomah mengamalkan berdasarkan abalan para pecinta kesejahteraan manusia. Berkah karunia Allah. Al-Fatihah. Iya dengan ya insyaallah. Terima kasih kepada seluruh pengurus Raudhah Dewan Al-Kanzali. Dari sini kita bergerak untuk mensolehkan Karawang dan kita incar masjid-masjid negara yang belum jadi, ya, karena kita punya agenda sejak 2005 SK Pangarsa Abah dari gurunya Guru Abanom, dan SK itu diturunkan lagi kepada kita semua, tugaskan dalam rangka memanai Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan kita nganggeskeun masjid-masjid nu aya di yang terdekat dari kita. Masjid segede naon wae ge, ya. Lantena marmer, dindingna emas, jendela perak, ari can dipake dikir jeung manakibeuna masjid teh can jadi. Jadi orang jadi kontraktor, kontraktor tap unsur kontraktor masjid, nganggeuskeun masjid mah dengan menggunakan makibah. Jadi nanti Raudhah yang dulu istiqomah mengamalkan manakib di rumah-rumah, kita geser ke masjid supaya kita ada siarnya, dikir jahar dalam arti selain memakan dikirnya tapi dijaharkan, karena dikir la ilaha illallah itu ada kalimat dakwatul haq, kalimat dakwah yang hak itu la ilaha illallah, sehingga kita syukur kalau kita diberi usia dan tenaga untuk membuka masjidan di masjid, kita amaliyah di masjid-masjid negara, masjid kecamatan, masjid bupati, masjid Karawang desa juga boleh gitu ya. Jadi mohon semangatnya nanti semua Oke, Sofa dan reng-rengan pengurus Raudhah yang akan nyari kita jadi kontraktor masjid. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.